ayahanda dan ibunda dari dua anak yang beruntung bernama Juna Abinaya dan Alif Barah, yang pada hari lahir anaknya dibuatkan satu acara khusus. Tidak ada dalam acara itu yang mengandung unsur syirik, tidak ada dalam acara itu mengandung unsur riba, tidak ada di dalam acaranya mengandung unsur riya. Mudah-mudahan acara ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah ditanya kenapa puasa hari Senin, lalu Nabi menjawab, "Dzaka yauma wulidtu," hari Senin saya dilahirkan. Itu dalil boleh kita bersyukur pada hari kelahiran kita. Jadi pada hari kelahiran Ananda Juna Abinaya dan Alif Barah, kedua orang tuanya bersyukur kepada Allah. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur maka akan aku balas nikmat. Mudah-mudahan Ananda Juna dan Ananda Alif menjadi, dan semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, insyaallah. Apa acara syukur yang dibuat oleh ibu dokter dan bapak? Acara syukur yang pertama, didengarkan ayat suci Al-Quran, sudah dibaca qori kita. Apa balasannya? Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, supaya rahmat Allah turun. Mudah-mudahan turunlah rahmat Allah untuk kedua ananda, kedua orang tuanya, dan untuk kita semua yang berhadir ini, insyaallah. Amin. Yang kedua, dilantunkan solawat-solawat. Apa balasannya? Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan. Apalagi acaranya? Berbagi santunan kepada anak yatim, para santri penghafal Quran. Apa balasan yang diberikan Allah? Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, nanti di surga seperti ini. Fa asyara bi isbi'ihi, Nabi menunjuk dua jarinya, as-sababah jari telunjuk, wal wusta jari tengah, fa farraja bainahuma, dijarangkan antara keduanya. Beginilah dekatnya orang tua yang menyantuni anak yatim dengan orang yang menyantuni anak yatim dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ini adalah contoh, walaupun saya sedang ceramah di Banjarmasin, tapi saudara saya dari Sabang sampai Papua, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam yang sedang ada di perantauan, bagaimana cara mensyukuri nikmat usia anak. Banyak yang bingung, ada yang buat acara syirik, ada yang buat acaranya mubazir. Jangan buat acara syirik. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu dosa yang paling besar. Meminta kepada api, berdoa kepada api, berdoa saat api ditiup, itu adalah perbuatan kaum majusi, orang yang menyembah api. Apalagi acara syirik yang dibuat, meminta kepada dukun, man atakahinan, meminta kepada peramal, bagaimana nasib ramalan setahun ke depan. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan peramal, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Apalagi acaranya? Acara mubazir, membuang-buang uang, dibuat di hotel mewah, minumannya khamar, perbuatannya perempuan tidak menutup aurat. Hari ini orang tua, ibu dokter beserta bapak, mereka tidak ceramah, mereka tidak khutbah, mereka tidak tausiah, mereka langsung buat acara. Ibu-ibu yang hadir semua hari ini, tolong ambil foto ini semua. Siap ambil foto semua? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Ambil foto, ambil video pendek satu jam, 1 menit untuk TikTok. Upload di Instagram, upload di TikTok, upload di Facebook, upload di media sosial, di grup-grup WhatsApp. Begini caranya kalau mau buat ulang tahun anak. Bagaimana caranya? Undang 1000, gak sanggup 1500, gak sanggup 500, 100, gak sanggup 100, 50, gak sanggup 50. Bawa anak yang ulang tahun, pergi ke rumah makan, beli nasi bungkus, pergi ke panti. Tanya bapak pimpinan panti, Pak pimpinan panti, berapa anak yatim di sini? Ada 100, kami mau kasih makan. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Makan bersama. Kata Nabi, ketika ada orang mengadu, hatinya keras, tidak mau mendengar nasihat,
Beri saya nasihat supaya hati saya lembut. Apa kata Nabi? At'imil masakin, kasih makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, usap sapu kepala anak yatim. Orang pendusta agama bukan yang mengejek agama. Siapa itu pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu. Oke, bisa ikut Ustadz sama-sama? A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Cukup. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama? Mendustakan agama bukan tidak sholat. Mendustakan agama bukan ngejek sholat. Pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang membentak anak yatim, mengejek anak yatim, menghardik anak yatim, membuli anak yatim. Hari ini anak yatim dimuliakan. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak peduli kepada makan orang miskin. Maka ke depan, saudaraku dimanapun berada yang menonton acara ini di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Kalian yang mau merayakan hari lahir anaknya, hari lahir istrinya, hari lahir suaminya, hari lahir neneknya, hari lahir bapaknya, buat acaranya, tiru yang dilakukan oleh kedua orang tua dari Ananda Juna Abinaya dan Alif Barra. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah nanti insya Allah. Ada orang yang selama ini buat acara syirik, buat acara maksiat, buat acara dosa, buat acara mubazir. Jangan mubazir. Sewa hotel mewah 100 juta. Sementara itu kalau dibuatkan paket anak yatim, paket fakir miskin, bisa beli nasi kotak 1000 kotak. Mana lebih bagus? Lebih banyak manfaat atau hanya satu manfaat? Lebih banyak manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau dibuat di hotel mewah, megah, hanya satu orang yang dapat manfaat. Beberapa orang, perusahaan hotel, bisnis, dan kemudian untuk flexing, menunjukkan harta banyak, orang kaya, mobil mewah. Sekarang jangan flexing, hati-hati. Siapa yang buat acara di hotel mewah, undangannya mewah, mobilnya mewah, hati-hati. 3 hari setelah itu langsung didatangi petugas pajak. Tapi kalau buat acara seperti ini, insya Allah bisnis bapak dan ibu dokter ke depan lebih berkah. Amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Istiqamah iman dan Islam. Amin. Akhir hayatnya husnul khatimah. Amin. Orang yang sudah memberikan kita kebaikan, man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Ini temanya kita sedang berada di dalam laut. Ustaz tahu dari mana? Itu batu karang. Itu ada kuda laut, ada cumi-cumi, dan ada ubur-ubur. Ini bukan ikan hiu. Ini Ustadz Somad. Alhamdulillah. Kita ini temanya sekarang sedang berada di laut karang yang indah. Ini yang di bawah ini macam-macam. Ada ikan sapu-sapu. Mana ada ikan sapu-sapu itu di air tawar. Di laut nggak ada. Ini di laut ini ikannya cantik-cantik semua. Ini dari kejauhan kelihatan ada ikan Nemo di bawah. Nah, makanya kalau ada yang agak sesak napas, maklum, karena kita sedang berada di bawah laut. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa saling bertaut. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ini di dasar laut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, Ustadz Abdul Somad mau ceramah tentang 5 kewajiban orang tua dan 5 kewajiban anak kepada orang tua. Apa kewajiban orang tua? 5. Yang pertama, beri makan. Ibu sudah makan? Kalau Tuhan pergi ke taman, jangan lupa membawa kawan. Dari bunyi jawaban, nampaknya memang belum makan. Yang pertama, kewajiban orang tua kepada anak, dikasih makan. Ananda Juna dan Ananda Alif sudah dikasih makan. Yang kedua, beri pakaian. Coba tengok Ananda Juna dan Ananda Alif sudah diberi pakaian.
Sekarang banyak anak perempuan tidak diberi pakaian. Tingginya 170 cm, kainnya 50 cm. Bajunya cuma satu, belum selesai dijahit sudah diambil dari tukang jahit. Resleting belum dipasang sudah dipakai. Ini kesalahan orang tua. Yang ketiga, berikan pendidikan yang baik. Kalau bisa masuk pesantren, nggak bisa masuk pesantren, Islamic full day yang mengajarkan akidah, beriman kepada Allah, antuk minabillah, wa malaikatihi malaikat, wa kutubihi kitab, wa rusulihi rasul, wal yaumil akhir hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi takdir. Ajarkan dia sholat, zakat, puasa, haji. Mudah-mudahan panjang umur kita bisa berumrah berhaji ke Baitullah. Kewajiban ibu dokter, kewajiban bapak kepada Ananda, Juna dan Ananda Alif. Begitu juga dengan bapak ibu kepada anak-anak. Yang pertama makan, yang kedua pakaian, yang ketiga pendidikan, yang keempat tempat tinggal, yang kelima perhatian. Ini salah satu bentuk perhatian bapak dan ibu dokter kepada anaknya. Hari lahirnya diperhatikan, jangan sampai lupa. Gak peduli dengan mau lahir, mau sakit, mau demam. Islam ini agama yang peduli. Ada orang bersin di samping, Hashim, alhamdulillah kita peduli. Yarhamukallah. Ada peduli, ada care. Ini sekarang banyak orang nggak peduli. Ada orang sakit, ada orang pingsan, ada orang mati, bukannya ditolong, malah diambil kamera. Kok hilang handphone? Ada orang sakit di samping, bukannya ditolong malah dipoto. Habis itu diupload, ada orang meninggal sebelah. Langsung yang lain komen, innalillah, 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 innalillah. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam ini ada peduli, ada perhatian. Istri kalau tidak diperhatikan suami, dia akan minta perhatian suami orang lain. Oh, dia nggak boleh bicara, ini banyak anak-anak. Nah, jadi 5 kewajiban orang tua, kewajiban ibu, kewajiban bapak kepada anak. Kasih makan, kasih pakaian, kasih pendidikan, kasih tempat tinggal, berikan perhatian, perhatian kepada anak, kasih sayang. Ibu dokter dan bapak sibuk bisnis, mencari segenggam emas dan setumpuk berlian, tapi masih tetap peduli kepada anaknya. Hari lahirnya masih diingat. Ini anaknya Pandawa 5 anaknya, tapi masih sempat ingat. Ini ada orang anaknya 1 pun gak ingat. Lahirnya kapan? Waduh, kira-kira 3 tahun sebelum Covid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ibu, kewajiban bapak kepada anak 5. Bagaimana dengan kewajiban anak kepada orang tua? Kewajiban anak kepada orang tua adalah yang pertama, taat dan patuh kepada perintah orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua, patuh, taat, jangan melawan. Yang kedua, jangan berkata-kata kasar. Fala taqul lahuma uffin, jangan kata kasar. Wala tanharhuma, jangan membentak. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkanlah kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik. Yang ketiga, melaksanakan sholat. Kenapa? Karena orang yang tidak memuliakan Allah tidak akan memuliakan orang tua. As-sholatu imaduddin, sholat tiangnya agama. Ini kalau tumbang tiang-tiang ini, hancur ini semua. Na'udzubillah. Maka tiangnya mesti dijaga. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang menjaga sholat, menjaga agama. Siapa yang menumbangkan sholat, berarti dia menghancurkan agama. Kalau jumpa dengan orang tua, berlaku lembut, cium tangannya, muliakan dia, jangan lawan dengan kata-kata. Yang keempat, senantiasa berbuat baik, karena Allah menyuruh wabil walidaini ihsana. Ihsan, membalas yang terbaik. Andai Ananda Juna dengan Ananda Alif menggendong bapak ibu dokter, digendong dari Banjarmasin sampai ke kota Makkah, tawaf, sa'i, belum tentu dapat membalas. Bagaimana ibu dokter dulu melahirkan, mengandung, melahirkan, menyusukan. Anak-anakku sekalian, kalian lahir ke dunia ini bukan mudah. Ini banyak anak-anak ini nggak paham, nggak ngerti. Disangkanya lahir ke dunia ini macam bersin. Hashim lahir. Pertama kalian berada di dalam perut ibu kalian, lalu kemudian ibu kalian muntah-muntah. Kenapa? Karena berbagai macam hormon dalam tubuhnya terganggu. Tiba-tiba penciumannya terasa busuk, semua yang diciumnya bau. Jangankan potong sampah, ayah kalian pun diciumnya bau genderuwo. Pergi sana bang, pergi sana, bau, hidung dia terganggu, dia nggak bisa cium asap, dia nggak bisa cium bau busuk. Kenapa? Karena hormon dalam tubuhnya. Itu kalian belum jadi apa-apa, baru masih dalam bentuk cairan di dalam.
Lalu setelah itu kalian membesar dalam rahimnya 3 kilo. Kalian besarnya 3 kilo di dalam. Siapa yang mau merasakan hamil, nanti pulang dari sini beli kelapa 3 kilo, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Rasakan. Laki-laki, kalian kalau mau merasakan rahim perempuan, pulang dari sini beli kelapa bulat-bulat, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Mau merasakan bagaimana sakitnya melahirkan, pulang dari sini beli mangga bulat-bulat, telan bulat-bulat, besok pagi keluarkan bulat-bulat. Kalau mau merasakan membesar kalian dalam perut ibu 3 kilo, akhirnya tulang belakangnya membengkok. Ini tulang belakang sekarang lurus. Ketika kalian berada membengkok, ususnya mengecil, rahimnya membesar, rahim membesar. Akhirnya dia tidak bisa makan banyak. Akhirnya dia tidak bisa makan banyak. Kulitnya rusak, kulitnya robek, pecah-pecah. Lalu kemudian setelah 9 bulan 10 hari, mengandung 9 bulan 10 hari. Mohon maaf, di Banjarmasin mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih, alhamdulillah. Di tempat lain sudah diskon 5 bulan. Setelah 9 bulan 10 hari, dia pun sakit, dia pun mulas, nggak tertahankan. Sedangkan jerawat, kalian kena jerawat kecil aja, sakitnya minta ampun. Bisul sebesar ini, sakitnya minta ampun. Bayangkan bisulnya sebesar ini, bukan bisul, itu bukan bisul, kalian yang ada di dalam. Bayangkan itu sakitnya. Jangan lawan ibu, jangan lawan ibu, jangan lawan ibu. Saya orangnya tidak pemarah, saya orangnya baik. Tapi kalau melihat ada orang melawan ibu, saya sangat marah. Bisa-bisa saya pukul, nggak jadi karena takut tangkap polisi. Maka kalian yang punya ibu, yang sudah tidak ada ibunya, doakan. Bangun tengah malam, kapanpun doakan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu kemudian setelah 9 bulan 10 hari menjerit, keluar robek dagingnya, belasan jahitan, dikoyak. Lalu kemudian akhirnya dia keluar ke atas dunia. Jadilah makhluk-makhluk yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi anak yang soleh, solehah semua insya Allah. Disusukan selama 2 tahun. Setelah disusukan 2 tahun, dijaga, dipelihara, dikasih makan. Berapa kali mereka tidak jadi beli baju hari raya, hanya karena untuk sekolah anak-anak. Berapa kali orang tua tidak jadi beli cincin, beli gelang, hanya untuk sekolah anak-anak. Akhirnya setelah besar, melawan, kata-katanya kasar, anak durhaka. Makanya ada dosa yang pasti dibalas di dunia. Kata Nabi SAW, ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar? Minum khamar, dosa. Judi, dosa. Zina, dosa. Tapi dosa terbesar, yang pertama syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, berjanji palsu, dusta dan bohong. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari 3 dosa besar ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di antara ayah dan ibu, siapa yang paling layak mendapatkan bakti? Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? 3. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Ummuka, ibumu. Abuka, bapakmu. Kenapa kami laki-laki cuma dapat 1? Kenapa perempuan dapat 3? Karena yang mengandung laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan laki-laki apa perempuan? Yang menyusukan laki-laki apa perempuan? Ada laki-laki yang mau dapat 3? Coba mengandung, coba melahirkan, coba menyusukan. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh jenderal bintang 5. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh panglima. Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Hanya bisa dilakukan oleh sosok perempuan. Kenapa yang mengandung itu bukan laki-laki? Kenapa yang mengandung itu perempuan? Padahal perutnya lebih besar perut laki-laki. Padahal tenaganya lebih banyak tenaga laki-laki. Karena perempuan sabar. Kalau saya lah disuruh mengandung, kata istri saya, bang, untuk anak kita yang berikutnya ganti-gantian ya. Lalu saya mengandung, mungkin cuma sebulan. Habis itu saya kasih ke dia lagi, gantian juga. Tidak ada kesabaran laki-laki. Perempuan dengan kesabarannya, ketelatenannya, kelembutannya, kebaikannya. Makanya kalau ada orang yang durhaka kepada ibunya, tidak ada yang bisa membalasnya kecuali perbuatan baik. Mudah-mudahan yang dulu banyak silap salah dosa, Allah mengampuni dosa-dosanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Kalau orang tuanya masih ada, pulang dari sini, yang selama ini melawan, yang selama ini durhaka, yang selama ini katakan jalan kasar,
mudah-mudahan berubah menjadi baik. Amin. Yang bapak ibunya sudah meninggal dunia, untuk almarhum ayah, untuk almarhumah ibu. Adik-adik anak yatim, ayahnya nggak ada. Saya ayah nggak ada, ibu nggak ada. Saya ini yatim piatu. Untuk almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya, almarhum ayah, almarhumah ibu yang sudah mendahului kita. Untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihah kapan ingat? Baca Fatihah kapan teringat? Walaupun ingatnya di jalan, ingatnya di pasar, ingatnya sedang duduk. Saya, kapanpun saya ingat almarhumah mak saya, kapanpun saya ingat ayah saya, maka saya selalu bacakan Al-Fatihah. Ada apa? Ada apa? Foto. Foto siapa? Foto ibu. Foto istri ada di dalam. Foto ibu. Ibu tidak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Maka setiap buka dompet, ngambil duit, ingat. Setiap ingat, bacakan Al-Fatihah. Di rumah fotonya besar. Supaya apa? Setiap melihat, teringat. Sekarang saya sedang bangun masjid. Nama masjidnya Masjid Hajjah Rohana. Nama almarhumah ibu saya. Saya buka pesantren, nama yayasannya Yayasan Pendidikan Hajjah Rohana. Untuk apa saya ceritakan ini? Saya ceritakan ini supaya kalian, nanti kalau kalian jadi jenderal, nanti kalau kalian jadi gubernur, nanti kalau kalian jadi orang kaya, kalian akan membangunkan masjid untuk ibu kalian, insya Allah. Amin. Siapa nama ibunya? Lupa. Siapa nama ibu? Hah? Asnah. Asiyah. Asiyah istri Fir'aun. Perempuan yang doanya ada dalam Al-Quran dituliskan adalah Asiyah istri Fir'aun. Doa Aisyah nggak ada, doa Khadijah nggak ada, doa Fatimah nggak ada, tapi doa Asiyah ada dalam Al-Quran. Mana bunyi doanya? Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumiz zalimin. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu tempat di surga. Wa najini min fir'aun, selamatkan aku dari suamiku Fir'aun. Wa amalihi, selamatkan aku dari perbuatannya. Wa najini minal qaumiz zalimin, selamatkan aku dari orang yang zalim. Apa artinya? Walaupun suami ibu Fir'aun, ada di antara ibu ini yang suaminya Fir'aun, jangan ngaku, jangan. Walaupun ada di antara ibu yang suaminya Fir'aun, tapi kalau ibu tetap menjaga kesolehan, ibu tetap solihah, maka ibu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu dokter, kepada Ananda Juna Abinaya Alibara, kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan menjadi bekal. Akhirnya saya ucapkan barakallahu fi umrik. Semoga Allah berikan berkah usia kepada Ananda Juna dan Ananda Alib, dan semua anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solihah. Selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari durhaka,